Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BBS, Bersih, Bersih, Sehat. Adapun 4 partisipan dalam kelompok BBS ini yaitu yang pertama, saya sendiri, perkenalkan nama saya Dina Aprilia. Dilanjutkan dengan rekan saya. Hai, perkenalkan, nama saya Modera Yasika dan rekan saya. Nama saya Fira Hidayati dan rekan saya. Halo, saya Helianti Dwi dan salam kenal dari kami. Latar belakang dari makalah kelompok kami adalah makanan tahu merupakan salah satu produk olahan yang berasal dari kacang kedelai yang paling banyak disukai oleh masyarakat Indonesia khususnya. Karena tahu memiliki harga yang relatif lebih murah, dapat ditemukan di mana saja, dapat dijadikan berbagai macam jenis olahan masakan, dan memiliki cita rasa yang enak pastinya. Selain itu, tahu juga memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, seperti protein dan karbohidrat. Hal inilah yang menjadi dasar orang-orang dalam berlomba untuk membangun pabrik tahu, karena memiliki peluang pasar yang tinggi dan nilai ekonomi yang besar. Setiap industri pasti menghasilkan limbah, seperti industri tahu sebagai penghasil limbah organik. Limbah tahu yang dihasilkan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama limbah padat atau yang sering disebut dengan ampas tahu, yang kedua limbah cair atau yang sering disebut dengan air tahu, dan yang ketiga adalah limbah gas. Limbah hasil dari proses pembuatan tahu memiliki pencemar yang sangat tinggi, sehingga apabila dibuang begitu saja ke sungai tanpa melalui pengolahan yang baik dan benar, maka akan mencemari lingkungan dan merusak ekosistem sungai dan sekitarnya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang industri tahu milik Bapak Slamet. Di sini adalah tempat atau lokasi industri tahu milik Bapak Slamet. Tahu yang diproduksi di industri tahu milik Bapak Slamet ini menggunakan kedelai lokal, bukan impor. Jenis tahu yang diproduksi oleh industri tahu milik Bapak Slamet adalah jenis tahu produksi setengah jadi dan tahu goreng. Sebelum adanya teknologi yang canggih, industri ini mengalami kesulitan dalam mengelola limbah produksi tahu. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan banyaknya keluhan dari warga sekitar, akhirnya mampu mengelola limbah yang dihasilkan dengan sebaik-baiknya. Proses pembuatan tahu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah proses pembuatan susu kedelai, yang kedua adalah penggumpalan proteinnya. Alat-alat yang digunakan industri ini adalah pertama, mesin penggiling, yang kedua, tempat perebusan kedelai, yang ketiga, kain penyaring besar, yang keempat, bak atau box untuk menampung bubur kedelai, yang kelima, pemberat untuk menekan tahu agar lebih padat dan menghilangkan kandungan airnya. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan itu ada 2. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada bahan pembantu. Untuk bahan baku yang digunakan di sini adalah kacang kedelai lokal. Yang kedua ada bahan pembantu yaitu air asam cuka. Nah, di sini air juga sangat diperlukan dalam proses pencucian, perebusan, dan perendaman tahu yang sudah jadi. Penggunaan air yang bersih ini merupakan syarat utama untuk menentukan kualitas tahu. Semakin bersih airnya, maka kualitas tahu akan semakin bagus. Proses pembuatan tahu yang pertama yaitu adalah pencucian kacang kedelai. Pencucian ini bertujuan untuk membersihkan kotoran yang masih menempel pada kacang kedelai tersebut, kemudian ditiriskan. Selanjutnya, penggilingan kedelai dengan menggunakan mesin penggiling. Nanti akan dihasilkan bubur kedelai yang akan ditampung dalam wadah yang bersifat anti karat. Misalnya, wadah yang berbahan dasar plastik, aluminium, maupun stainless steel. Selanjutnya, perebusan bubur kedelai yang dilakukan dengan memanfaatkan uap pada tangki yang berisi air. Biasanya disebut dengan boiler atau kettle uap. Uap panas ini berasal dari boiler tadi itu dialirkan melalui pipa besi. Bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar. Proses perebusan ini bertujuan untuk menonaktifkan zat antinutrisi kedelai dan meningkatkan nilai cernanya. Boiler berfungsi sebagai alat yang mengkonversikan energi kimia atau potensial dari bahan bakar menjadi energi panas. Boiler dipakai agar lebih efisien dan efektif bagi pekerja untuk memproduksi tahunya. Selanjutnya, penyaringan. Bubur kedelai disaring agar diperoleh sari kedelai.
Hasil saringan ini ditampung dalam bak penggumpalan. Nah, selanjutnya itu adalah pencampuran bahan tambahan yang dilakukan dengan mencampurkan air asam cuka yang dituang sedikit demi sedikit dan sambil diaduk agar merata. Kegiatan pencampuran ini harus dilakukan secara cepat sebelum suhu bubur kedelai itu mengalami penurunan. Dilakukan cepat agar penggumpalan tahu ini berhasil. Nah, penggumpalan protein cairan sari kedelai ini terjadi ketika masih panas dengan cara mengendapkannya. Tahu diproduksi dengan memanfaatkan sifat protein, yang mana terjadi penggumpalan apabila bereaksi dengan asam cuka. Proses penggumpalan ini terjadi sekitar 5-15 menit, di mana cairan kedelai yang semula berwarna putih susu akan terpecah dan di dalamnya terbentuk butiran-butiran protein, yang akhirnya bergabung membentuk gumpalan dan mengendap di dasar bak. Setelah itu, cairan akan menjadi bening. Bila demikian, berarti seluruh protein sudah menggumpal dan mengendap. Secepatnya cairan bening itu dipindahkan ke tempat penyimpanan cairan bekas. Selanjutnya pencetakan tahu yang dalam keadaan hangat. Bubur kedelai dimasukkan ke dalam cetakan yang beralaskan kain saring halus. Kemudian pemadatan tahu yang dilakukan dengan memberikan tekanan menggunakan balok dari semen. Semakin besar tekanan yang diberikan, maka semakin besar pula air yang dapat dikeluarkan dari gumpalan protein tersebut. Biarkan bubur tahu dalam cetakan selama 10 menit atau sampai cukup keras. Dan air yang menetes dari cetakan itu sedikit. Selanjutnya, tahu sudah dapat dipotong-potong sesuai dengan yang kita inginkan. Potongan-potongan tahu ini lalu direndam dengan air dingin dalam bak yang terbuat dari logam tahan karat. Tahukah kalian, limbah yang dihasilkan dari industri tahu memiliki dampak negatif jika limbah tersebut dibuang langsung ke lingkungan tanpa dikelola terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya penanganan limbah tahu, seperti yang dilakukan oleh Bapak Slamet, diantaranya yaitu untuk penanganan limbah cair tahu, beliau menggunakan teknologi instalasi pengolahan air limbah yang sering dikenal dengan istilah IPA. Teknologi IPA mengolah limbah cair tahu dengan sistem anaerob atau sistem tertutup. Teknologi IPA yang digunakan terdiri dari biodigester dan biofilter. Biodigester merupakan teknologi di mana air limbah tahu dapat menghasilkan produk samping berupa biogas. Biogas ini selanjutnya oleh Bapak Slamet dibagikan ke masyarakat sekitar pabrik secara gratis untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ekonomis dan ramah lingkungan. Teknologi biofilter sendiri merupakan teknologi di mana air limbah tahu difilter dan diolah sehingga nantinya air tersebut layak dibuang ke lingkungan. Selain limbah cair, industri tahu juga menghasilkan limbah padat. Limbah padat tersebut berupa ampas tahu yang mana dimanfaatkan oleh Bapak Slamet sebagai pakan ternak, karena pada ampas tahu terkandung gizi yang baik untuk hewan ternak. Baik, selanjutnya saya akan membahas alternatif solusi dari limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan dari pengolahan tahu dapat diolah menjadi nata de soya. Ini hampir mirip dengan nata de coco, karena air tahu yang masih memiliki wujud seperti susu segar dan masih mengandung banyak gizi. Adapun cara pengelolaannya dapat dilihat pada skema di samping. Nah, pembuatan nata de soya ini melalui proses penyaringan, perebusan, pendinginan, pengaturan pH, kemudian inokulasi. Diinkubasi, lalu dipanen hingga terbentuknya nata de soya. Selain itu, limbah cair padat dikelola menggunakan sistem biofilter anaerob aerob. Dapat dilihat pada skema di samping. Pertama-tama, limbah cair tahu hasil penggumpalan disalurkan menuju bak penampungan limbah cair tahu atau bak ekualase. Kemudian akan diproses dengan cara biodigester yang akan mempercepat pembusukan bahan-bahan organik yang akan menghasilkan gas dan penggumpalan ringan pada limbah cair tersebut. Kemudian, memasuki tahap biofilter, yaitu metode pengolahan air kotor atau limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme sehingga menjadi air bersih. Kemudian, sampai pada tahap akhir, limbah cair akan memasuki PAL untuk penyaringan dan akan bisa dilepaskan ke lingkungan sehingga dalam keadaan bersih dan tidak berbau. Terima kasih, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya adalah limbah padat. Limbah padat atau ampas tahu yang dihasilkan dari proses produksi biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti industri milik Bapak Slamet. Akan tetapi, sebenarnya limbah padat akan lebih ekoefisiensi atau memiliki harga jual yang lebih tinggi apabila diolah lagi menjadi suatu produk tanpa mencemari lingkungan.
selain mengurangi pencemaran pada lingkungan dari limbah padat, juga mampu memberikan alternatif gizi seperti sumber protein, serta dapat meningkatkan efisiensi. Adapun produk yang dapat dihasilkan dari ampas tahu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah produk setengah jadi. Produk setengah jadi merupakan produk yang memerlukan tahapan selanjutnya sebelum dikonsumsi, seperti tempe gembus. Tempe gembus yang dihasilkan dari proses fermentasi. Selain itu ada tepung ampas tahu yang melalui proses pengeringan, penggilingan, dan pengayakan untuk menghasilkan ukuran sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua adalah produk jadi. Selain produk setengah jadi, ampas tahu juga bisa dikelola lagi menjadi produk jadi, seperti kecap ampas tahu, kerupuk, keripik, sate, kere, bakso, dan nugget. Jenis produk atau makanan ini sudah sering kita dengar, bahkan kita konsumsi sehari-hari. Akan tetapi, produk ini memiliki daya tarik tersendiri karena ketika bahan utama diubah menjadi ampas tahu. Cara pengolahannya pun hampir sama seperti olahan makanan tersebut pada umumnya, tapi yang membedakan adalah bahan utama yang digunakan. Bentuk, aroma, warna, dan tampilan sulit dibedakan dengan olahan pada umumnya. Berbeda dengan rasa yang dihasilkan, memiliki ciri khas tersendiri. Jadi, ampas tahu apabila diolah menjadi suatu produk jadi akan lebih memiliki harga jual yang sangat tinggi dibandingkan produk setengah jadi maupun hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selanjutnya, alternatif solusi untuk limbah gas. Biogas hasil pengolahan limbah tahu selain dibagikan ke masyarakat juga bisa digunakan industri tersebut untuk mengolah produk tahu, seperti memasak bubur kedelai agar tidak menggunakan bahan bakar seperti kayu. Hal ini lebih efisien dan tidak memerlukan biaya pengolahan produk tahu. Pembangunan berkelanjutan terhadap industri tahu ini berguna untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang tanpa membahayakan generasi tersebut, sesuai dengan tujuan dari Sustainable Development. Pengolahan limbah yang baik mampu mengendalikan pencemaran yang terjadi. Selain dari proses penguapan limbah cair pengolahan tahu, gas dihasilkan dari pembakaran kayu bakar untuk memanaskan boiler atau ketel uap. Upaya pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan dengan metode high volume sampling. Prinsip dari kerja alat ini adalah menghisap udara melalui filter fiber glass. Partikel tersuspensi dengan diameter kurang dari 100 mikron akan terhisap dan tertahan di permukaan filter. Dampak pembakaran itu memunculkan gas buangan yang beracun seperti karbon monoksida, metana, nitrogen monoksida, dan partikulat. Teknik pengontrolan pada emisi partikel didasarkan pada penangkapan partikel sebelum dilepaskan ke atmosfer. Alat yang digunakan antara lain seperti sistem ruang pengendap gravitasi, kolektor siklon, penggosok atau sikat basah, dan presipitator elektrostatik. Efektivitas alat semacam ini dipengaruhi oleh tingkat kontak dan interaksi antara fase cairan dengan kontaminan yang akan dibersihkan. Seperti yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa proses industri tahu melibatkan beberapa tahapan, yaitu pencucian, penggilingan, perebusan, penyaringan, pencampuran air sari kedelai dengan asam cuka, pengadukan, pengendapan, pencetakan, dan yang terakhir, pemotongan. Limbah yang dihasilkan industri tahu adalah limbah padat berupa ampas tahu, limbah cair berupa air tahu, serta limbah gas berupa uap hasil proses perebusan. Saat ini pengolahan limbah yang dilakukan adalah menggunakan ipal yang akan menghasilkan produk samping berupa biogas dan air bersih yang aman dibuang ke lingkungan, serta pakan ternak dari limbah padat. Cukup sekian presentasi dari kelompok BDS. Semoga ilmu yang didapat dalam video kali ini bisa bermanfaat bagi kelompok saya sendiri dan juga bagi para pendengar. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.